Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan hari ini, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari inovasi capstone project kami yang berjudul Point of Sale Management System atau kami singkat dengan IPOSMAN. Jadi ini merupakan hasil dari kolaborasi pada kelompok kami setelah kami melewati beberapa pembelajaran dan pelatihan di studi independen bersama Game Lab ini. Dan selanjutnya ada beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Andika Tulus Pangestu. Yang kedua ada Yulianti Putri. Yang ketiga ada Hafizul Kisti Muhammad. Dan keempat ada Anhar Muklis. Dan yang terakhir ada Eka Prasetya Nugraha. Dalam membuat inovasi ini, kami memiliki latar belakang bahwa di tengah pesatnya perkembangan era digital, transformasi bisnis yang melalui teknologi menjadi suatu keharusan. Maka dari itu kami ingin memperkenalkan inovasi kami hasil dari pembelajaran studi independen bersama Game Lab ini, yang kami namai yaitu IPOSMAN. Ini merupakan solusi efektif untuk manajemen sistem point of sale, dan website ini didesain khusus untuk memudahkan pengelolaan produk dan pertumbuhan bisnis. Dengan fokus utama kami yaitu pada salah satu produk yang ada di Indonesia, yaitu produk kuliner di Indonesia yang bernama Bumbu Umi. Jadi kita dari awal mini project Game Lab itu kami sudah bekerja sama salah satu produsen bumbu, dan kebetulan itu salah satu usaha dari temannya kami juga. Di situ kita bekerja sama untuk membuatkan suatu aplikasi yang berkelanjutan. Yang pertama dari mini project dulu itu kita membuat suatu landing page untuk memperkenalkan dan menginformasikan produk-produknya. Dan sekarang kita ingin meningkatkan dari landing page tersebut, kita ingin membuatkan juga aplikasi manajemennya begitu. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan kami sampaikan oleh teman kami. Silahkan. Baik, rumusan masalah yang pertama ini bagaimana efisiensi proses manajemen dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja bisnis. Yang kedua, bagaimana memastikan setiap peran memiliki akses dan kontrol yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga, bagaimana mengatasi masalah integrasi data antar berbagai peran agar informasi dapat diakses. Oke, next. Lalu dari rumusan masalah tersebut kita mendapatkan solusi, yaitu yang pertama kita membangun sistem POS yang terintegrasi dengan fitur-fitur khusus untuk setiap peran, yaitu admin, sales, dan customer. Yang kedua, kita mengimplementasikan sistem manajemen akses dan kontrol yang memastikan setiap pengguna memiliki hak akses yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dan yang ketiga, kita menggunakan teknologi integrasi data untuk memastikan informasi dapat diakses oleh setiap peran terlibat. Selanjutnya ada tech stack yang akan dijelaskan oleh Kak Hafiz. Baik, terima kasih. Saya full screen-kan kembali. Baik, pada bagian tech stack terdiri dari 8 elemen, yaitu Bootstrap, JavaScript, Sass, jQuery, Font Awesome, AOS, NPM, dan Laravel. Saya akan menjelaskan bagian Bootstrap terlebih dahulu, adalah kerangka kerja CSS dan JavaScript yang digunakan untuk membangun tampilan web yang responsif dan menarik. Di website Bumbu Umi, Bootstrap digunakan untuk merancang tata letak dan komponen web dengan cepat. Yang kedua yaitu JavaScript, adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan interaktivitas ke dalam website. Pada Bumbu Umi, JavaScript dapat digunakan untuk mengembangkan fitur-fitur interaktif seperti validasi formulir atau animasi. Yang tiga yaitu SASS, adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengatur gaya tampilan styling pada website dengan cara yang lebih terstruktur. Di Bumbu Umi, Sass
di Bumi, SAS digunakan untuk mengelola tata letak dan warna dengan lebih efisien. Berikutnya yaitu jQuery adalah perpustakaan JavaScript yang mempermudah manipulasi dokumen HTML, penanganan peristiwa, dan animasi. Di website Bumi, jQuery bisa digunakan untuk menambahkan efek animasi atau interaktivitas pada elemen-elemen website. Yang kelima yaitu Font Awesome, adalah perpustakaan icon vektor yang dapat digunakan dalam desain web. Di Bumi, Font Awesome digunakan untuk menambahkan icon-icon yang memperkaya tampilan website. Berikutnya yaitu AOS atau Animate on Scroll, adalah perpustakaan JavaScript yang menganimasikan elemen saat penggunaan menggulir halaman. Bumi bisa menggunakan AOS untuk menambahkan efek animasi saat pengunjung menjelajahi halaman mereka. Yang ketujuh yaitu NPM, Node Package Manager, adalah alat manajemen paket JavaScript yang digunakan untuk mengelola dan menginstal dependensi proyek. Di Bumi, NPM digunakan untuk mengelola paket-paket JavaScript yang diperlukan untuk website mereka. Dan yang terakhir yaitu Laravel. Di sini kami menggunakan Laravel 5.8. Adalah versi kelima dari Laravel, sebuah framework web PHP yang open source-nya yang gratis. Versi ini dirilis pada tanggal 24 September 2020. Secara keseluruhan, Laravel 5.8 adalah versi yang stabil dan kaya fitur. Versi ini menghadirkan beberapa fitur baru yang bermanfaat untuk pengembangan aplikasi web. Dan kami nanti akan mendemonya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan bagian rancangan database. Di sini terdiri dari beberapa tabel, yaitu ada users, kategori, migration, tabel laporan, password reset, pesanan, produk, pesanan detail. Yang mana masing-masing ini saling berelasi satu sama lainnya. Misalnya kayak user dengan users, yang pertama dulu kayak produk dengan kategori. Yang mana misalnya produk, dia tuh ada namanya tuh ID produk, dan di sini di bawahnya ini ada bagian kategori ID. Kategori ID ini diambil dari tabel kategori itu sendiri. Jadi misalnya nih, kayak misalnya satu produk ini dia punya satu kategori. Namun di kategori ini punya ada banyak jenis kategori ya, bisa sampai 7 yang nanti akan didemokan di bagian demonstrasinya. Lanjut lagi ada tabel laporan. Tabel laporan itu menggabungkan dari berbagai tabel lainnya. Kayak misalnya ID laporan yang pertama di sini dapat dimasukkan misalnya ID user sama ID produk. Yang mana misalnya kayak user ini dalam dia membeli apa kayak gitu ya. Yang mana kalau berikutnya ini tabel pesanan dalam melakukan transaksi ya. Misalnya user mentransaksi apa, di bawahnya ada ID user yang mana menjadi foreign key. Dan kayak misalnya migration sama password reset ini yang sudah dipasang dari awal ya. Jadi kalau misalnya kayak login atau register, dan migration kalau misalnya mau menambahkan data, isi-isi data itu di pertama kalinya ya, dan kemudian dilakukan DB seeder. Mungkin itu aja singkatnya, karena untuk menggambarkannya lebih jelas nanti akan dipresentasikan lewat versi demonstrasinya. Dan untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Baik, saya akan coba menjelaskan dengan singkat karena waktu juga semakin sedikit. Nah, jadi fitur-fitur yang dikembangkan oleh kami itu yang pertama ada manajemen kategori. Nah, tadi kan sudah disebutkan kalau kita bekerja sama dengan Bumi. Nah, di mana nanti di sini manajemen kategori ini kategori produknya itu masuk apa? Nah, nanti ada di manajemen kategori tersebut. Kemudian ada manajemen user. Kami di website kami yaitu Emosman memiliki 3 role user, yaitu admin, sales, dan juga customer. Kemudian yang ketiga ini ada manajemen produk, di mana manajemen produk ini dari Bumi itu sendiri, dan juga nantinya seiring berkembangnya websitenya nanti dengan produk-produk yang lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada transaksi. Transaksi ini dilakukan oleh customer dan juga sales. Sementara admin ini memiliki kuasa penuh terhadap sistem dari e-postman itu sendiri. Nah, lebih lengkapnya lagi, saya persilakan Anhar untuk mendemokan websitenya. Baik, izin share screen ya.
Baik, apakah sudah terlihat? Baik, yang pertama-tama saya akan mendemokan bagian login admin terlebih dahulu. Untuk admin, fitur yang tersedia seperti yang dijelaskan oleh Eka Prasetya tadi, di mana di admin ini bisa memegang kendali penuh dari website ini. Yang pertama ada filtering dari produk, ada filtering dari kategori. Nah, untuk filtering kategori dan produk ini nantinya akan berbeda dengan filtering pada sales. Nah, sedangkan di admin ini bisa mengubah semua atribut dari produk, sedangkan untuk sales nantinya hanya bisa mengubah stok barang yang tersedia. Nah, untuk data pengguna di sini, si produk bisa melihat data sales dan customer siapa saja. Kemudian pada penjualan ini nantinya akan tampil riwayat pembelian yang sudah ada. Nah, nantinya akan saya tampilkan setelah kita melakukan transaksi melewati role customer. Kemudian kita langsung saja ke sales karena waktunya sudah mepet ya. Untuk sales ini hanya sedikit berbeda dengan admin. Di produk ini si sales hanya bisa mengubah stok, tidak bisa menghapus, sedangkan pada admin nanti kan bisa menghapus produk ya. Sedangkan di sini kita tidak bisa menghapus, di sales hanya bisa mengubah produknya. Nah, kemudian untuk kategori pun juga sama. Untuk sales ini tidak bisa melakukan CRUD apapun, hanya bisa melihat saja. Nah, untuk penjualan, untuk sales tidak bisa melakukan cetak laporan. Nah, kemudian untuk untuk customer, mohon maaf. Sedangkan untuk customer di sini, kita bisa melakukan pembelian. Nah, untuk transaksi yang pertama, si customer harus memasukkan ke keranjang terlebih dahulu produk yang ingin dibeli. Semisal di sini ingin membeli sambal goreng ya, bumbu sambal goreng. Yang dibeli 6, semisal. Nah, di sini akan tampil di keranjang, kemudian si customer tinggal men-check out mana yang harus di-check out, atau bisa mengedit juga atau menghapus. Semisal di sini kita ingin men-check out, ini total harga, dan di sini kita harus bayar berapa. Nah, semisal kita bayar lebih nih, 20.000, kemudian nah, nantinya akan masuk ke tabel transaksi. Nah, karena di sini kita sudah menggunakan authentication ya, jadi semisal kita login menggunakan akun customer lain, mohon maaf, customer. Nah, meskipun kita sudah menggunakan akun customer lain, untuk data keranjang dan data transaksi customer lain itu tidak akan tampil karena kita sudah menggunakan authentication. Nah, untuk login lagi ke yang tadi, nah karena data keranjangnya sudah kita check out, nah nantinya si sales dan si admin nantinya bisa melihat apa saja yang sudah dibeli oleh si customer. Nah, di sini status pembelian itu masih diproses karena di database kita status defaultnya itu sedang diproses. Nah, agar bisa dikirim, si sales harus menyetujui pesanan yang diberikan oleh customer. Nah, di sini ada status penjualan, di sini ada siapa yang baru beli. Nah, di sini sudah tercantum semuanya. Nah, setelah diproses, nah di sini status sedang dikirim jadinya. Nah, untuk customer pun untuk statusnya juga berubah. Nah, sedang dikirim. Oke, mungkin hanya seperti itu dari demo. Oh, mohon maaf, di sini juga ada landing page dari Bumbu Umik ya. Ini adalah mini project dari kelompok kami yang project pertengahan itu. Nah, di sini kita menambahkan tombol login di sini yang
ditujukan ke halaman pembelian. Nah, untuk landing page ini kita hanya bisa hanya sebuah artikel yang ditujukan oleh si user, bagaimana sih bumbu mik itu biar tertarik terhadap bumbu mik ini. Nah, jika sudah ingin membeli, kita langsung menuju ke halaman pembelian. Di sini ada tombol login. Kita harus login terlebih dahulu atau kita bisa register terlebih dahulu. Karena kita sudah memiliki akun, kita langsung saja login ya. Nah, mungkin seperti itu dari penjelasan demo mini project dari kelompok 2. Mungkin ada yang dipertanyakan. Oke, terima kasih teman-teman dari kelompok 2. Bisa diberikan tepuk tangan ya teman-teman yang lain. Terima kasih teman-teman dari kelompok 2. Ini juga keren banget ya, nggak kalah dari kelompok sebelumnya nih. Nah, presentasinya ini detail ya. Ini kalau teman-teman kan sekarang masih kuliah nih, nanti kayak ini ya, mirip-mirip sidang skripsi gitu ya, dari latar belakangnya, rumusan masalahnya, kemudian pemecahannya pakai project ini. Menurut saya sih mantap ya. Oke, berikutnya teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan atau tanggapan, mungkin dari Pak Eka atau dari teman-teman yang lain, silakan. Buat teman-teman dari kelompok 2 ini. Halo, selamat pagi kelompok 2. Halo. Pagi juga, Pak. Pagi, Pak. Lagi, Pak. Ya, semangat konsisten dan sukses ya buat teman-teman di kelompok 2. Nah, ini bagusnya adalah semuanya berkelanjutan ya dari apa yang kemarin sudah dibuat di landing page yang mini project, kemudian diteruskan ke dalam Laravel kan itu dengan membuat dashboard-nya kan itu berkelanjutan ya. Harapannya terus ditingkatkan seperti itu, tinggal dikembangkan lagi ya. Sama seperti halnya yang kemarin yang sebelum-sebelumnya di kelompok sebelum-sebelumnya itu lakukan hal yang sama ya, tinggal dikembangkan fiturnya gitu ya. Eka, Hafiz, Anhar, Niko, Niko, siapa Handika? Kok Niko sih? Halo, halo mana? Ya, halo, Iya, Pak. Pak. Ya, Pak. Satu lagi siapa? Yulianti mana Yulianti? Yulianti mana? Tes. Oh iya Yulianti. Maklum ya soalnya ikut join 2 ya. Jadi itu ya teman-teman di kelompok 2 ya tinggal dikembangkan aja. Ini kira-kira yang belum apa yang belum? Oke. Mungkin nanti bisa dikembangkan ke apa sih namanya? Ke chartnya ya. Mungkin seperti itu ya. Oke, gitu aja. Kak Ajeng, silakan dilanjut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Eka atas tanggapannya gitu ya. Nah, mungkin dari teman-teman kelompok yang lainnya ada yang ingin bertanya. Misalnya tadi waktu di eh, demonya ini ada yang belum ditampilkan atau bagaimana gitu. Boleh ditanyakan teman-teman. Silakan. Nah, ada pertanyaan nggak nih buat teman-teman dari kelompok 2? Oke, sepertinya belum ada ya dari teman-teman yang lain ya. Kalau gitu saya aja deh yang bertanya gitu ya. Buat teman-teman dari kelompok 2, gimana nih? Tantangannya apa selama mengerjakan project capstone project ini? Karena ini kelompok ya, terus teman-teman mungkin juga beda-beda. Beda-beda univ kan ya? Ini ya, 5 orang ini, ya Iya, kan? Nah, mungkin Ada yang sama. tantangannya apa gitu. Oh, ada yang sama. Oke. Nah, gimana nih tantangannya apa gitu? Mungkin ada kendala yang dihadapi selama mengerjakan. Izin menjawab, Kak.
Jadi untuk tantangan tersendiri pastinya karena kita ini kan kolaborasi, jadi yang paling menjadi sebuah tantangan itu adalah sinkronasi waktunya yang kadang tidak cocok begitu Kak. Dan kita juga harus meluruskan satu pemikiran yang sama gitu. Jadi banyak jejak pendapat, lalu kita simpulkan bahwa kita ke depannya mau gimana. Nah, setelah pemikirannya udah sama gitu. Nah, yang paling sulit itu menentukan waktu kapan kita bisa bekerja sama lebih intens gitu saja. Karena kan kita mempunyai kesibukan masing-masing. Jadi apa yang kami presentasikan hari ini merupakan itulah hasil kolaborasi kami. Walaupun memang secara mata itu tidak begitu sempurna, tapi itu menurut saya itu sempurna dalam hal kolaborasi itu, karena kita sama-sama bikin itu dari awal, dari hal-hal yang sulit sampai benar-benar jadi itu semua dari tenaga kawan-kawan semuanya gitu, bukan hanya satu atau dua orang saja yang bergerak, namun semuanya bisa merasakan, bisa membuat karya seperti ini. Mungkin seperti itu saja Kak. Oke, terima kasih nih Kak Andika sudah mewakili untuk menjawab ya. Bener banget itu tadi ya, karena kalau kita mau bikin yang sempurna-sempurna tentu ya mungkin banyak keterbatasan begitu ya. Ini teman-teman dengan tantangan yang tadi ya sudah diceritakan oleh Kak Andika bisa menghasilkan seperti ini itu udah bagus banget. Gitu ya. Sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman dari kelompok 2. Nah, sebelum kita beralih ke kelompok yang ketiga, tadi ya kita ulangi lagi tadi seperti yang kelompok 1, kita foto bersama dulu. Teman-teman dari kelompok 2 boleh menyalakan kameranya. Izin mohon maaf tidak bisa on cam Kak. Soalnya laptopnya dari bawaan pabrik nggak ada webcamnya Kak. Oh, oke baik. Tidak apa-apa Kak Anhar. Yang lain aja deh teman-teman yang bisa mungkin Kak Andika ya. Oke, baik. Saya ambil gambar dalam hitungan ketiga ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, ini Kak Anhar bisa nih. Ini foto Baik, background terima kasih. editan Kak. Oh iya ya. Oh iya, saya baru sadar diem ternyata. Ya, Kak. Oke, Mohon maaf Kak. Soalnya emang nggak ada terima kameranya kasih. Kak, ini dari pabrik Kak. Gak apa-apa, tapi itu cara yang pintar ya. Teman-teman yang lain bisa mencontoh juga kalau suatu saat kameranya kenapa-kenapa. Asal tidak disalahgunakan ya. Oke, terima kasih teman-teman dari kelompok 2.